Kabupaten Wonogiri hari ini akan melakukan supervisi akademik kepada Bapak Fakih. Silakan Bapak Fakih untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdul Basir. Saya saat ini mengajar di SMK Bakti Mulia Wonogiri pada mata pelajaran IPAS, Project IPAS. Ini nanti Pak Fakih mau mengajar di kelas mana, Pak? Nanti saya mengajar di kelas 10 FKK 1. Hari ini nanti rencananya saya akan melakukan supervisi akademik, Pak ya. Baik. Nanti hari ini hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Nah, untuk hari ini nanti Pak, mata pelajarannya Project IPAS ya? Betul. Tujuan pembelajarannya nanti apa ya Pak ya? Ya, untuk tujuan pembelajarannya adalah nanti peserta didik nanti dapat menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat melalui metode ceramah dan diskusi dengan cemat. Berarti nanti anak berdiskusi ya? Iya. Berdiskusi. Nah, ini nanti skenario pembelajarannya seperti apa Pak? Adapun nanti skenario pembelajarannya, nanti pertama saya akan menerapkan metode diskusi informasi. Kemudian untuk strategi yang saya gunakan adalah dengan metode project based learning. Dengan nanti anak akan saya berikan diferensiasi proses dan juga diferensiasi data. Berarti nanti di sini area pengembangannya ya, apa, Pak? untuk area pengembangannya nanti yang saya kembangkan itu di diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Untuk prosesnya nanti anak mencoba untuk secara bebas dengan alatnya sendiri, alat. Kemudian untuk produknya nanti bebas untuk menentukan sesuai dengan kepribadian gaya belajar minatnya. Bisa nanti menggunakan audio visual, menggunakan video, bisa visual dengan menggunakan bantuan Canva, dan nanti presentasinya juga bisa menggunakan secara langsung dengan metode bermain peran gitu. Berarti ini untuk menentukan gaya belajar anak itu jenengan sudah menentukan sebelumnya Pak? Atau Ya, sudah sebelum tesnya? Ya betul, sebelum melaksanakan pembagian kelompok, saya telah melihat karakteristik peserta didik dengan memberikan secara daring melalui Google Maps, Google Form dengan soal-soal untuk mengetahui gaya belajar minat peserta didik. Terus selain tadi pengembangan selain dari diferensiasi produk dan proses, ya, untuk pengembangan lainnya mungkin ada lagi Pak? Iya, atau pengembangannya nanti akan saya kembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik di antara dalam manajemen diri dan kemampuan untuk bertanggung jawab dan juga kesadaran diri. Oke. Itu berarti beberapa hal yang akan dikembangkan ya Pak. Betul. Strateginya nanti yang dipersiapkan apa Pak untuk mengembangkan tadi diferensiasi produk, proses dan kompetensi sosial emosional, nanti strateginya apa Pak dalam pembelajarannya yang nanti akan dilaksanakan? Untuk strateginya tentunya pertama saya akan mengarahkan ke strategi dulu, membuat kelompok ya, nanti tentunya kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan. Kemudian saya bimbing strategi untuk melakukan diskusi. Selanjutnya nanti dalam belajar itu saya minta strategi untuk berpikir kritis saat berdiskusi untuk memberikan jawaban. Kemudian saya juga mengingatkan peserta didik untuk selalu mematuhi progres. Selain itu juga melakukan refleksi pada peserta didik di akhir pembelajaran. Itu jadi strategi yang dipersiapkan nih Pak selama proses pembelajaran ini. Yang saya kira dari tujuannya dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran nanti sudah baik ya Pak ya. Semoga nanti waktu pembelajaran berjalan lancar ya Pak ya. Ini Pak, terima kasih. Ini tadi percakapan pra-observasi sebelum saya nanti masuk ke kelas ini. Jadi setelah ini dilanjutkan observasi di kelas, Bapak mengajar, dan setelah itu nanti setelah mengajar saya akan melakukan wawancara lagi menindaklanjuti tadi pembelajaran di kelas ini Pak. Baik.
kasih Pak atas waktunya. Bisa langsung ke kelas nih Pak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat. Semangat. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Yang belum, silakan nanti setelah istirahat kantin ya. Jangan lupa, biar nanti nggak semabut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita bertanya siapa ketuanya ini? Ya, silakan diwakili sama di belakang. Ya. Nah, diwakili. Perhatian, berdoa mulai. Selesai. Oke, siap. Kita cek dulu, yang tidak masuk hari ini siapa? Ya, Arif. Kemana aja Arif? Si Sela? Sakit juga ya. Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Untuk cek kebersihan dulu, dari terapian, coba ya, yang meja harus buku IPAS ya. Tidak ada buku yang lain, silakan buku yang lain dimasukkan terlebih dahulu. Handphone jangan lupa dimasukkan dulu. Tapi ketika ada kegiatan menggunakan handphone, silakan dikeluarkan. Ya. Cek kebersihan, sampai kali dulu selesai. Sudah bersih belum? Ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah itu kalau kita lihat bersih kan, hati juga bersih ya. Bisa membuat pikiran lebih tenang. Oke, baik. Selanjutnya, ketika nanti kita melakukan pembelajaran, ingat kita harus termotivasi, kita harus semangat. Kenapa? Sebenarnya kalau kita melihat penting nggak sih kita itu belajar IPAS, penting nggak? Iya. Enggak. Enggak. Coba pentingnya kenapa? Tidak tahu nggak? Coba. Ketika kamu anak farmasi kan? Iya. Besok kamu jadi peramu obat buat pasien misalnya. Pasiennya tanya kamu nggak, Pak? Kondisi geografis jurusan gimana ya? Enggak, kan tanya obat kan? Ini misalnya gimana berapa kali gitu kan? Terus pentingnya gimana? Pentingnya adalah kita harus, kenapa kita harus belajar IPAS dan materi-materi yang lain? Karena kita itu menuntut untuk memiliki wawasan yang luas. Ya, selain itu untuk melatih apa? Kita berpikir dengan kita mempelajari IPAS ini kita harus banyak berpikir. Dengan kita berpikir nanti akan mudah untuk mempelajari hal-hal yang baru dan juga mempersiapkan diri di dunia kerja. Apalagi kita harus berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu untuk meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita di dunia kerja. Makanya kita belajar IPAS-nya harus benar-benar serius. Oke, tidak boleh malas, tidak boleh hanya seenaknya sendiri. Oke, sepertinya ini masih ada yang kurang fokus ya, masih ada yang lemas-lemas karena mungkin masih teringat kambingnya yang di rumah belum dikasih makan. Oke, silakan berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita makan ice breaking ya. Ya, tahu nggak lagu Marina? Yang Marina di atas menara. Oke, saya nanti dulu. Gini, kalau Marina itu Marina ini ya, menari di atas menara Marino. Marino itu cowok ya, Marino. Ya, Marino menari di atas menara. Lagi, Marina
menari di atas menara. Ingat, atas gini, menara gini ya. Jangan keliru. Oke, dan berapa? Coba. Nanti yang salah nanti masih saya suruh nanti sendiri ya. Ya, udah ya. Kita uji kefokusan kalian. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marino menari di atas menara. Ambilkan sendiri ya. Saya lihat ya, saya salah soal ya. Marina menari di atas Marino. Harus sesuai dengan gerakan. Marino di atas menari. Dihukum kabeh ya. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marino. Marino menari di atas Marina. Ya, tangan boleh. Dan tentunya baik. Jadi nanti tangan lupa ya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran ya. Jadi tahu nggak sebenarnya kita itu di Indonesia menerapkan satu sistem pemerintahan namanya apa? Nah, coba bagaimana praktek demokrasi di Indonesia? Kalian tahu kan, saya sering di berita, kemudian di sosmed, itu sering sekali berita-berita yang berseliweran. Nah, gimana kalian tahu ya? Demokrasi di Indonesia itu seperti apa gambarannya? Demokrasi itu apa tuh? Pemerintahan kita. Demokrasi itu kolong demo, gitu, demokrasi. Gimana gambarannya? Ada yang tahu? Nanti kan. Saya pemungutan suara saat ini. Gimana? Baik nggak di Indonesia ini? Baik, soalnya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bersama. Bertahan dulu juga ya. Lain kita akan mencoba berdiskusi. Kira-kira gambaran demokrasi itu apa? Ya boleh silakan. Ya apa? Kenapa? Siapa? Ayo si Andrew. Ya, gimana? Silakan. Apa? Belum tahu. Kenapa? Coba aja kenapa? Demokrasi di Indonesia apa? Coba melihat proses demo mahasiswa bagaimana? Aktif nggak? Boleh nggak di Indonesia itu melakukan demo? Bolehnya gimana? Menurut pendapat. Kenapa? Pasti dari pemerintah sama rakyat kan pendapatnya berbeda. Terus kan kalau pendapatnya pemerintah itu nggak selalu harus diterima rakyat. Jadi rakyat kan kalau misal cuma bersuara nggak bakal terlalu didengarin. Jadi butuh dorongan buat unjuk rasa gitu loh Pak. Buat masukannya diterima sama pemerintah. Terima kasih buat enggak cukup ya. Sebenarnya dua itu sudah mewakili apa yang kita pelajari ya, bahwa kita harus melihat sebenarnya praktek demokrasi itu seperti apa sih? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah demokrasi di Indonesia itu harus sekedar nama saja atau memang benar-benar dilakukan di Indonesia? Nah, secara lebih mendalam, lebih dekat lagi, kita akan fokus mengamati, mempelajari demokrasi, praktek sosial, ekonomi, dan politik yang ada di sekitar kita, yaitu yang paling dekat di lingkup RT. Oke, jadi kita akan meneliti di RT itu tingkat demokrasi, tingkat politiknya seperti apa, tingkat sosial bagaimana, ekonomi bagaimana. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu ya.
untuk mengerjakan ini kita akan meneliti, silakan berbagi kelompok terlebih dahulu. Saya akan bagi menjadi beberapa kelompok yang sudah saya tentukan sebelumnya. Ya, untuk kelompok ini saya akan bagi menjadi kelompok apa tadi? Kelompok kinestetik ya, kinestetik. Kelompok ini adalah visual dan audiovisual ya. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri ya. Kita tunggu saja. Ya, silakan. Saya akan bagi LKB dulu. Tulis di situ siapa nomornya, silakan tulis di situ siapa nomornya. Sudah, silakan tulis nama kelompoknya siapa saja di atas atau di bawahnya. Ya, mana sebetulnya? Sudah bagi ketua kelompoknya siapa yang nulis, oke, sudah. Oke, selanjutnya perhatikan dulu, silakan dibuka LKB-nya masing-masing. Di LKB dikalian silakan dibuka. Coba, apa rumusan masalahnya itu? Apa Zara? Bagaimana? Silakan baca apa itu? Bagaimana kondisi politik sosial budaya masyarakat yang menjadi subjek penelitian? Nah, betul. Jadi apa yang kita teliti hari besok saat ini adalah tentang bagaimana kondisi politik sosial budaya masyarakat. Ya, politik apa sih? Dengan tahu nggak politik itu? Yang nanti biar kita nggak bingung. Politik apa sih? Politik itu adalah merupakan suatu kebijakan atau siasat yang digunakan oleh seseorang di dalam suatu pemerintahan. Apa tadi? Arya? Yang namanya politik apa politik? Suatu siasat atau kebijakan yang diambil oleh seseorang dalam suatu pemerintahan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Itu politik ya. Intinya apa? Intinya politik itu adalah siasat taktik untuk mencapai kesepakatan bersama. Contoh, kalau orang berpolitik misalkan, dia mencari cara agar apa? Agar semua itu dicapai dengan kesepakatan bersama. Itu politik. Kalau yang sosial apa sosial? Definisi sosial apa? Sosial. Sosial itu hubungan dengan apa? Sosial. Misal,
bakti sosial. Artinya apa sosial itu? Sosial itu berupa dari interaksi manusia. Contoh, kegiatan sosial di masyarakat contohnya apa? Kerja bakti, apalagi gotong royong. Apa itu? Bentuknya gotong royong apa contohnya? Akhirnya kalian tahu sosial itu apa? Sosial, contohnya apa? Misalkan sinoman, sosial nggak? Ya. Kenapa itu merupakan kegiatan sosial? Karena berinteraksi. Nah itu apa? Kalian kalau nyinam itu butuh nggak sebenarnya kayak itu? Yang butuh siapa? Coba tahunya dari mana? Yang butuh orang lain. Kamu butuh nggak sebenarnya? Butuh. Kenapa? Iya, sebenarnya sosial itu sebenarnya kita adalah interaksi, saling membutuhkan. Kita nyinom, tujuannya apa? Kebanyakan kita nyinom itu tujuannya biar besok kalau kita rapi disinomi, ya. Coba kalau kalian nggak nyinom selama bertahun-tahun, pasti di sini wah, kita rasa nyinom selama bahaya. Itu namanya sosial. Kalau ekonomi berhubungan dengan apa ekonomi? Perekonomian, keuangan, pendapatan. Itu namanya perekonomian. Ya, oke, sudah? Itu sudah paham? Selanjutnya silahkan di sini sebagai hasil presentasi untuk pertemuan kali ini, presentasi yang bisa kalian buat sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan minat kalian. Di antaranya intinya isinya adalah ini. Siapa subjeknya? Di situ ada beberapa pilihan. Bisa ketua RT, bisa tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat itu adalah tokoh yang dianggap sepuh. Halo? Tokoh yang dianggap sepuh. Sepuh misalkan atau mbak gitu yang dianggap sepuh sebagai pemuka masyarakat. Oke. Siapa? Tulis Pak RT namanya siapa? Kemudian metodenya apa? Bahkan wawancara. Wawancaranya kemudian pakai alatnya apa? Silakan dilihat, dicek lagi. Ada beberapa alat yang bisa kalian pilih, ya kan? Bisa menggunakan HP, menggunakan video, menggunakan laptop, menggunakan dan sebagainya, atau alat tulis dan sebagainya. Silakan ditentukan masing-masing ya. Kemudian pertanyaannya, di situ ada pertanyaan, silakan dicek di halaman berikutnya. Oke. Itu ada beberapa pertanyaan, ya kan? Silakan ditambahkan sesuai kebutuhan, ditambahkan. Pada intinya hasilnya adalah kita ingin mencari tahu gambaran kondisi politik, sosial, ekonomi di masyarakat seperti apa. Jadi pertanyaan itu Arya, halo? Pertanyaannya itu harus bisa mencari tahu tentang kondisi sosial, politik, ekonomi di masyarakat. Kalau dirasa kurang Pak, di sini kurang Pak, silakan ditambahkan seperti apa agar mengetahui kondisi sosial, politik, ekonomi. Oke, gitu. Nanti silakan dipresentasikan dengan gaya belajar kalian masing-masing yang sudah kalian bagi sendiri ya. Sudah bagi. Oke, silakan. Waktunya adalah 1 jam pelajaran. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Tentukan dulu siapa subjeknya, subjeknya apa, dan pertanyaannya apa. Kan pertanyaan mungkin namanya sama dengan saya diwawancarakan sobo.
yang dilaporkan itu pertanyaannya. Nah, misalkan kan kalau mau wawancara kan harus cek pertanyaan. Nah, kita menjelaskan dulu kalau ada teman-teman masukan, koreksi. Itu ya. Intinya kita lakukan wawancara. Kita wawancara. Dan saya pastinya ini saya Pak. Saya mengambil kondisi politik sosial pakai sifat politik. Misalkan dulu pertanyaannya. Tanya ke Pak Joko ya. Joko Indri. Oh, siapa? Nanti disusulkan di sini menyusul ya. Wes, ya bisa saja. Terus metodenya apa? Bebas boleh. Apa? Pakai namanya apa? Kalau ini kan pakai grafik, silakan dicek nanti. Nah itu pertanyaan itu silakan ditambahkan kalau ada yang penting adalah untuk mengetahui kondisi politik sosial dalam masyarakat. Kalau enggak tambahkan biar nanti kita tahu oh sekarang kondisi sosial politik itu berhubungan dengan apa? Bagian bagaimana cara membuat kebijakan atau siasat untuk mencapai kesepakatan bersama itu apa namanya mencapai kesepakatan apa ya yang disebut itu dipakai ya silakan Pak. Tambahnya apa? Jadi intinya untuk mengetahui kondisi sosial ditambahkan. Ada kurang sekali. Silakan kamu ingin mengetahui politiknya Pak RT bagaimana? Untuk masyarakat Pak. Nanti yang dibuat video adalah pertama siapa yang disebutnya, apa metodenya, arahnya apa yang digunakan, yang ketiga pertanyaannya apa, itu yang didiskusikan. Yang dibuat contoh. Oke, perhatikan. Jadi wawancara kita itu politik tentang apa? Pertama, tentang politiknya seperti apa? Lalu perhatikan dulu. Sekarang ini ada ya. Politiknya seperti apa, Pak RT? Bagaimana dia membuat kebijakan untuk masyarakatnya? Adalah bagaimana Pak RT ini membuat kebijakan untuk masyarakatnya? Apakah kebijakan yang baik atau masih ada yang kurang? Atau misalkan
bagian mana yang dia harus perbaiki. Contoh, misalkan ketika ada masyarakatnya, dia tidak sering tidak ikut rapat, misalkan. Apa kebijakan politik Pak RT untuk orang ini? Nah, itu harus ada. Kalian harus tahu dulu. Bagaimana politiknya Pak RT? Bagaimana Pak RT itu mengambil kebijakan agar semua bisa baik. Misalkan ada perselisihan dengan warganya, ada 2 warga yang berselisih. Kemudian Pak RT ini bagaimana politiknya? Bagaimana dia membuat keputusan atau siasat untuk menyelesaikan masalahnya? Dan itu yang politik ya. Jadi Pak politik itu memfokuskan pada Pak RT-nya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia membuat kebaikan untuk rakyat. Untuk yang kedua adalah sosial. Sosial itu saya akan tanyakan kepada Pak RT-nya begini. Sosial itu berhubungan dengan hubungan masyarakat, dan hubungan antar warganya. Silakan mencari tahu hubungan warga bagaimana. Hubungannya baik-baik saja kah? Atau ada cekcok di manakah? Silakan dicek. Apakah hubungannya baik-baik saja? Artinya sosial itu hubungan antar masyarakat. Bagaimana dengan kegiatannya di masyarakat itu baik berjalan atau tidak? Oh, nah ini ada oke. Bagaimanakah aktivitas sosial di masyarakat? Misalkan wong minum atau wong begawe itu dikasih dihukum nggak? Betul proyek makan nggak? Tanyakan, itu jangan diiyakan. Nah itu tanyakan, bagaimanakah bab sosial di masyarakat? Apakah sangat erat, berbangunnya sangat erat atau bagaimana? Silakan saya tahu. Kemudian yang berikutnya perekonomian, ekonomi warganya bagaimana? Dicek, tanyakan Pak, perekonomian warganya bagaimana? Silakan dicari tahu. Apakah semua serba kecukupan? Apakah ada kekurangan? Nah, ini berhubungan dengan politiknya. Pak, kalau ada yang kekurangan bagaimana? Silakan dibuat kata-kata semakin tinggi. Dengan adanya kan masalah-masalah kan banyak. Politiknya Pak RT itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Nah, bisa masuk ke kami? Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan silakan dibuat. Yang urut, ya tidak boleh berlompat-lompat. 1, 2, 3. Nanti kalau dipresentasikan oke, ada lebih dari pengalaman, silakan nanti bisa diperbaiki. Sudah itu. Oke. Terima kasih atas pekerjaan kelompoknya. Saatnya kita melakukan presentasi kelompok sesuai dengan gaya belajar dan karya masing-masing. Kita lihat untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 terlebih dahulu silakan untuk presentasi. Aku dan teman saya silakan. Yuk, silakan untuk teman. Saya bantu untuk scroll ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Zara Kira Syafahiyali sebagai kelompok kemarin. Saya Astika Yanilada sebagai ketua. Saya Arina Brastiawan. Saya Firdaria Putra Senior. Saya Abdul Yusuf. Di sini kami ingin menjelaskan tentang wawancara Bapak Ibu RT. Pertama kami menanyakan tentang politik di lingkungan masyarakat tersebut. Dan kami ingin menanyakan kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal, di lingkungan RT ini terdapat beberapa orang di suatu rumah yang melakukan perjudian dan miras sehingga meresahkan warga sekitar. Sehingga hal itu perlu dipertanyakan kepada ketua RT supaya kami bisa mendapat informasi lebih jelas. Untuk yang kedua tentang sosial. Apa yang Bapak lakukan jika di lingkup RT Bapak ada suatu perselisihan
bersuara akibat salah seorang tetangganya yang memiliki bengkel. Padahal bengkel tersebut tidak bersalah karena seorang tersebut menjalankan tugas pekerjaannya. Itu juga perlu kita tanyakan karena demi kebaikan lingkungan warga sekitar. Baik, yang ketiga, ekonomi. Kebijakan apa yang Bapak lakukan terhadap krisis perekonomian warga maupun kemiskinan, dan langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mengatasi? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan terlebih dahulu ya. Silakan yang ingin bertanya terlebih dahulu dengan apa yang dikerjakan kelompok 2 tentang pertanyaannya tadi. Silakan. Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan bertanya. Tadi yang belum cukup ya? Ada yang tanya? Nah, silakan nanti dilengkapi di metodenya dan pada siapanya ya, pada Pak RT siapa belum tahu tadi. Ya, silakan dilengkapi dan pertanyaannya silakan diurutkan mana yang lebih utama, yang lebih penting. Selanjutnya ditambahkan dengan yang ada di lokasi. Terima kasih. Selamat. Silakan dilanjutkan wawancaranya. Baik, selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, saya sebagai ketua, saya Bunda. Saya sebagai narasumber kegiatan saat ini, Saya Minegara Negeri Alaikumsalam. Saya Risita Dwi Askadari. Saya berasal dari Kami ingin mempresentasikan tugas pembelajaran. Identitas narasumber, nama, Pak Joko, kedudukan dalam masyarakat atau pekerjaan, yaitu RT, tempat tinggal, jualan. Metode wawancara, AS. Ya. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan Bapak atau Ibu? Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan Bapak Ibu? Kegiatan sosial apa yang mungkin dilakukan di lingkungan Bapak atau Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah sistem pemilihan gubernur Bapak Ibu sudah dapat dilakukan di demokrasi? Sebagai pembicara di sekitar sini, maka terdapat kesadaran kebanyakan yang bagaimanakah hidup sama penduduk? Sehingga kebijakan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain menjabat menjadi selama menjadi RT? Berapa lama masa jabatan RT? Apa alasan Bapak ingin jadi RT? Sudah berapa lama Bapak menjadi RT? Berikut dijelaskan pertanyaan mengenai ketua RT.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanyakan untuk dari kelompok ini ya, silakan. Saya mau bertanya, tadi kan sudah terpampang bahwa metode wawancaranya menggunakan alat tulis. Saya mau bertanya, dokumentasinya nanti menggunakan apa? Baik, silakan jawab. Ya, silakan. Apakah hanya menggunakan HP saja? HP itu apa? Foto, Pak. Ya, sudah jelas, cukup jelas. Apakah nanti hanya difoto? Tidak ada cara terangkan video atau Nanti mungkin kalau tidak di foto ya di video. Kurang jelas. Sudah cukup, Erika? Cukup. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Tanya bagus dari Erika, yang lain? Cukup? Ya, terima kasih untuk kelompok ini, tepuk tangan. Baik lagi ya. Cukup, oke? Silakan dilengkapi untuk alat-alatnya. Barangkali kalian terlupa dengan apa yang diwawancarai, bisa menggunakan rekaman audio. Biar apa? Yang ditangkap semuanya bisa ditulis. Selanjutnya untuk kelompok ini sosial, videonya dulu ya, silakan. Tolong video dulu. Apa? Kirim mas. Belum. Berapa MB? Sana. Kalau enggak ke. Oh ya bisa. Ya, itu waktu ya, bentar. Ngomong ya, ini estetik dulu karena masih menunggu di kiri. Dan silakan. Kan bisa difoto kan? Iya, ayo sekarang. Berdiri aja ya. Oh, berdua boleh silakan. Sini loh. Ya, dua boleh. Madep sini loh, madep sini. Ya, untuk kelompok ini akan mempresentasikan hasil produknya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, tapi melalui secara langsung, dipraktekkan secara langsung ya. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Ya.
Oke, tepuk tangan dulu. Kalau mau yang keras tapi keras. Ya apa kok? Jangan ke sampingnya. Jangan belakangin. Ya, gitu. Oke, siap. Gimana? Yang keras suaranya. Simbol dari apa? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Jarvis. Nama saya selanjutnya. Sudah sekitar 45 tahun. Kejelingan desa ini sangat baik. Melalui pemilu. Kegiatan apa yang lebih dilakukan seperti posyandu, kesehatan. Bagaimana kondisi masyarakat olahraga di sekitar lingkungan desa? Berbeda dulu. Apakah posyandu di desa ini masih berjalan? Masih setiap 11 tahun. Apakah di desa ini sudah dilakukan kesehatan? Sudah. Apakah karang-taruna di desa ini masih berjalan? Masih. Ya, cukup. Ya, cukup. Demikian. Demikian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Oke, tadi pertanyaannya dari kelompok lain silakan, mau tanya dulu. Pak. Dari kelompok lain mau tanya dulu, Pak. Cukup, nggak ada tanya ya? Ya, berarti cukup. Untuk masukannya adalah pertanyaannya silakan dibuat untuk lagi dan lebih mendalam. Jadi tentang politiknya bagaimana, usianya seperti apa yang ditanyakan. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok video ya. Tapi ini coba kita lihat dulu. Silakan maju dulu. Perkenalan. Ya, silakan. Apa yang kamu sampaikan? Pak, ayo silakan. Perkenalan dulu.
Kami akan mempresentasikan tentang hasil ujian yang telah kami buat tadi. Silakan kita bawa. Ya. Baik. Silakan semuanya. Dan cukup? Ya, silakan dulu. Apa jawabnya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya mau tanya dong itu pertanyaannya siapa? Ya, Baik, silakan dulu terlebih dahulu ya. Silakan dulu, teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Perhatikan dulu. Oke. Kita akan melakukan refleksi ya. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan? Coba dari pembelajaran ini apa yang menarik? Coba, ada yang mencoba? Apa yang menarik? Apa? Bisa mengetahui sejarah tentang apa itu demokrasi. Bisa mengetahui sejarah apa itu demokrasi. Yang lain silakan. Kalau kelompoknya yang ini apa yang menarik dari pembelajaran ini? Dari tadi mencoba berbuat drama, main drama, apa yang menarik? Mau tahu apa? Kondisi bisa ya. Ya kelompok ini apa yang menarik hari ini? Pembacaan itu menariknya apa? Ada yang menarik? Kalian diminta untuk membuat kanva, misalkan itu menarik nggak menurut kalian? Bisa apa? Kenapa kok menarik? Coba dijelaskan. Bisa berkreasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ketika kamu belajar ini tantangannya apa? Ketika kamu belajar ini tantangannya apa? Dari kelompok video mungkin agak sulit ya. Tantangannya apa? Tantangannya Ketika membuat video. nggak ada. Beda tantangannya. Terus kalau dari kelompoknya ini ketika membuat presentasi tadi tantangannya apa? Nggak ada. Berarti ini gampang ya? Tantangannya paling cuma Apa? kan satu warga RT itu kan beda-beda. Kita harus menentukan itu masalah-masalah apa yang terjadi. Oke. Coba. Ada yang lain? Coba apa? Menyatukan pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Menyatakan pendapat ketika apa? Ketika berdiskusi. Iya. Karena berbeda-beda pendapat. Ya, seperti itulah tantangannya ya. Ketika kita melakukan pembelajaran itu seringkali kita itu bertemu dengan ketika berdiskusi kita bertemu dengan banyak kegiatan, banyak pendapat. Maka itu ya kita harus menjaga agar semua itu bisa sesuai dengan harapan, bisa seirama. Untuk pertemuan minggu depan kita melanjutkan. Nanti silahkan untuk menyampaikan hasil wawancaranya dengan Bapak Ibu, Bapak RT yang sudah kalian rencanakan hari ini. Teman minggu depan melaporkan hasil wawancara. Oke, itu baik. Saya tunggu. Terima kasih hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Fakih. Iya, selamat pagi. Pak Fakih ini menindaklanjuti supervisi akademik kemarin yang dari Selasa di Pak Dewa. Selasa minggu kemarin sudah kita laksanakan di kelas 10 TR1 ya. Pada pelajaran proyek IPAS. Nah hari ini lanjut untuk wawancara pasca observasi Pak. Jadi setelah kemarin saya melakukan observasi, hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Kemarin itu materinya apa Pak? Materinya tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, masyarakat. Itu menurut Pak Fakih setelah menyajikan pelajaran mengenai visual, pendapat Pak Fakih? Saya merasa cukup puas dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada pendidik, kemudian saya juga menerima dengan cukup baik. Ya nanti semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk anak-anak. Terus selama proses pembelajaran itu kesesuaian dengan rencana pembelajaran Pak Fakih gimana? Kalau dari sekolah atau gimana? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di modul yang saya siapkan, yaitu berkaitan tentang peserta didik dapat menjelaskan tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dengan metodenya yaitu metode diskusi dan wawancara dengan cermat. Setelah melihat tujuan saya itu, kemudian saya meredaksi dari pembelajaran saya lakukan, itu ada beberapa yang masih kurang menurut saya. Itu kemarin belum pelaksananya wawancara karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi untuk pertemuan itu saya lakukan dengan diskusi, atau wawancara saya lakukan di pertemuan berikutnya. Berarti untuk tujuan pembelajarannya, tadi kan wawancara ya Pak, belum sepenuhnya ini ya Pak, belum dilaksanakan ya, karena wawancaranya perlu di waktu di luar sekolah ini baru nanti presentasinya pertemuan yang akan datang oleh jadi untuk tujuannya mungkin belum sepenuhnya tercapai gitu ya, belum sepenuhnya sampai tercapai. Sebagian saja nih Pak pada proses sampai itu Pak Niko proses penyusunan pertanyaan. Kemudian hal-hal yang memuaskan Pak, waktu belajar kita kan puas Pak, puasnya itu pada bagian mana Pak? Ke beberapa bagian, misalnya saya sudah di pembukaan itu ada saya memberikan SBP. SBP saya berikan itu membuat tadi lebih terfokus, termotivasi, mereka bisa terlibat langsung dengan saya itu bekerja sama pendidik dengan saya ketika mengajar itu sangat baik. Jadi mereka juga cukup aktif, saling melempar pertanyaan kepada saya, sehingga seakan-akan itu mereka terlibat begitu dan mereka menjadi seperti ya hadir di kelas. Terus kemudian juga sendiri kemarin juga saya lihat waktu dengan memberikan SBK itu anak-anak semangat. Mungkin jarang sekali yang memberikan SBK, jadi mereka sangat antusias ya Pak, walaupun sangat sederhana gitu. Mereka kemana Pak Wali? Hanya fokus ya Marina menari di atas seperti kan gitu. Itu pun anak terus sekali. Kemudian Pak, yang menjadi kesulitan siswa apa Pak? Kalau kesulitan yang dialami siswa itu beberapa masih ada yang sedikit kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Ada sedikit yang masih berdiam gitu, yang seakan-akan ya tidak bisa menyampaikan pendapat secara langsung gitu. Nah itu juga ketika berdiskusi banyak yang peserta didik itu berdiskusi dengan temannya itu tidak banyak yang aktif bertanya dan mau menyampaikan pendapat. Belum kita aktif beberapa. Dalam ruang diskusi itu mereka masih yang aktif dengan beberapa anak ya, sebetulnya yang memang masih dari siswa. Kemudian yang dengan rasa kesulitan orang manusia. Memang saya pada
kesulitan karena di sini kegiatannya ada diskusi secara khusus, itu kesulitan yang saya alami adalah berkaitan tentang mengaktifkan sekali untuk diskusi, mengajak mereka untuk berdiskusi, bagaimana memotivasi strategi agar mereka itu ayo kita berdiskusi. Itu yang saya rasa sangat dari kesulitan yang saya alami. Rencananya Pak untuk mengatasi kesulitan itu ke depannya seperti apa Pak? Mungkin rencana yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kesulitan saya itu adalah dengan beberapa trik yang akan saya lakukan. Di antaranya adalah pertama, ketika diskusi memberikan semangat yang lebih bahwa semua berhak untuk berbicara, kemudian tidak perlu malu karena semua pasti baru belajar. Saya berikan motivasi untuk lebih berdiskusi dengan baik. Selain itu, bagi statik yang kiranya masih mengalami kesulitan untuk menyampaikan pendapat, ketika masih diskusi, masih bingung atau pendapat, ketika menyampaikan argumennya masih bingung, itu bisa saya memberikan waktu lebih untuk menuliskan pendapatnya terlebih dahulu agar mereka sudah siap dengan pendapatnya, pertanyaannya, baru disampaikan secara langsung kepada teman-temannya atau pesertanya. Berarti kan kesulitan yang dihadapi siswa itu tadi dengan Pak Fatih, siswa itu kurang aktif dalam diskusi dan itu dimungkinkan siswa itu malu untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi Pak Fatih memberikan alternatif solusi ketika siswa akan menyampaikan pendapatnya ditulis dulu oleh dia Pak. Jadi mungkin untuk menyampaikan tidak jadi nanti ada programnya untuk karena sudah siap dan ada motivasi lebih lagi dari masalah ini. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya itu yang mungkin kan masih ada diskusi ya Pak untuk presentasi wawancara itu mungkin diberikan motivasi lagi ya Pak ya. Sama itu nanti diberikan alternatif menuliskan pertanyaan ya nanti diskusinya lebih lagi katanya. Jadi Pak Fatih saya rasa cukup ya untuk kemarin saya melihat Pak Fatih dalam pengajar itu sudah bagus, sudah sesuai urut dengan KPK. Mungkin itu nanti karena tujuannya itu sampai dengan wawancara ya. Karena pada waktu kemarin itu hanya 3 jam itu wawancaranya belum sampai, jadi wawancaranya ada di luar jam, ada 2 jam dan nanti hasil wawancaranya akan dipresentasikan di pertemuan itu yang belum tujuannya belum begitu tercapai karena wawancara tadi dan kesulitan tadi yang dihadapi siswa untuk menyampaikan pendapat tadi. Semoga dengan tadi alternatif yang Pak Fakih berikan, memberikan apa tadi Pak, tulis dulu ya apa yang akan ditanyakan, nanti bisa berjalan dengan baik sehingga anak dalam diskusi itu bisa aktif lagi aktif dan ditambah dari motivasi Pak Fakih ya, motivasi diberikan motivasi lebih lagi sehingga nanti kelas akan apa ya Pak ya, diskusinya akan berjalan lancar dan aktif. Ya, saya kira cukup Pak, semoga di pertemuan minggu ini ya berarti nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan wawancara yang wawancara, oh iya Pak, ini ada di wawancaranya tadi tokoh nih Pak, tokoh tempat. Nah itu juga jadi kendala saya. Itu juga kendala kesulitan yang dialami siswa. Ketika wawancara itu kan saya meminta untuk mengetahui kondisi sosial, politik masyarakat, ekonomi masyarakat itu kan harus datang ke tokoh masyarakatnya, RT, RW. Sedangkan banyak siswa itu masih anak menopause, sehingga terkadang kemarin mengalami kesulitan. Pak, ini saya yang mau tunduk dari mahasiswa dari wawancara siapa, yang dari narasumber siapa, itu dari kesulitan lagi yang dialami ini. Karena mungkin kalau pas itu lingkungannya belum tahu siapa RT-nya, karena sekarang itu kan hanya mungkin kos pulang itu tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Ya kemarin saya ingat ada beberapa anak itu ya, ini nanti tokohnya siapa gitu. Ya Pak, jadi itu tadi sudah bisa terselesaikan ya, RT di sini nih Pak Joko itu sudah dapat dikondisikan dan kesulitan yang lain motivasi anak nanti akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Fakih, terima kasih waktunya.
semoga untuk pembelajaran selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik.